berkonsentrasi untuk mendengar suara Tuhan melalui butiran-butiran firman Tuhan yang akan kami pelajari sahabat ini. Agar firman ini akan menjadi kekuatan bagi kami, sementara kami menunggu akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, selamat sahabat semua. Shalom. Terima kasih kepada rekan sahabat kami, Pendeta Haldeman Tampu Bolon. Begitu juga kepada semua umat-umat Tuhan, tua-tua jemaat, Pak Stefanus Wijaya, yang telah izinkan kami untuk melayani sahabat ini. Bagi jemaat-jemaat yang hadir walaupun lewat Zoom, mungkin masih ada yang berdiri, dipersilakan duduk kembali. Dan jika umpama Anda tetap di rumah, mari kita fokus untuk mempelajari firman Tuhan sahabat ini. Izinkan saya akan share screen. Oke. Apa Pendeta Tampu Bolon sudah kelihatan? Sudah ya? Oke, di saya oke Pendeta. Ya, terima kasih. Saya perhatikan Pendeta Tampu Bolon. Saya sepertinya sangat berbahagia setahun sekali bisa berkhotbah di Jemaat Mawon Moria. Tahun lalu khotbah terakhir bulan Agustus, jadi setahun sekali. Dan saya bersyukur karena tahun 2021 tidak lama lagi berakhir, berarti mungkin lagi dapat jatah lagi tahun 2022. Baik, dalam 30 menit mendatang, mari kita fokus untuk firman Tuhan. Judulnya adalah legasi. Legasi itu dalam bahasa Indonesia adalah warisan. Warisan. Ini adalah misi dari Gereja Advent. Mohon maaf saya tidak terjemahkan, tapi saya akan terjemahkan dalam bahasa Indonesianya. Anda hanya perhatikan aja yang merah-merah ini. Jadi ini adalah misi daripada Gereja Masehi Advent hari yang ke-7. Misi kita adalah menjadikan murid Yesus. Dan murid Yesus yang hidup untuk menjadi saksinya, untuk mengumandangkan kepada semua orang Injil yang kekal dari pekabaran 3 malaikat dalam mempersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi intinya adalah misi dari Gereja Advent kita adalah untuk mengumandangkan pekabaran 3 malaikat di Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 sampai yang ke-12. Dan untuk itu pena inspirasi dalam Testimonies Jilid 9 halaman 19 berkata, umat Masehi Advent hari yang ke-7 telah ditempatkan di dunia ini sebagai pengawal dan pembawa obor. Kepada mereka telah dipercayakan amaran terakhir untuk disampaikan kepada satu dunia yang sedang binasa. Terang ajaib dari firman yang ada pada mereka, mereka telah diserai tugas yang paling hikmat, yakni mengumandangkan pekabaran malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak membiarkan hal lain apapun untuk mengalihkan perhatian mereka. Jadi saudara dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita, Jemaat Mawon Moria, umat-umat Tuhan yang hadir sahabat ini, Anda dan saya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pengawal dan pembawa obor. Untuk memberikan amaran yang terakhir. Apa amaran yang terakhir? Amaran yang terakhir itu adalah amaran untuk mengumandangkan pekabaran 3 malaikat. Yang dikenal dengan pekabaran kasih Allah yang terakhir. Dan tanggung jawab itu, tanggung jawab untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk pergi keluar, memenuhi tugas ini. Bukan hanya diletakkan di atas pundak Pendeta Haldeman Tampu Bolon. Atau Pendeta Sani Manuk. Yang sudah diurapi saja. Tapi setiap orang yang sudah menerima Yesus, dipanggil supaya bekerja demi keselamatan sesama manusia. Jadi siapapun yang sudah menerima Yesus, yang sudah dibaptis, Anda dipanggil untuk bekerja, membawa keselamatan kepada sesama manusia. Intinya adalah, apapun pekerjaan penginjilan kita, penginjilan Gereja Advent,
penginjilan umat-umat Tuhan. Tujuan kita adalah untuk mempersiapkan satu umat menghadapi hari Allah. Bagi orang Advent, bagi umat Allah, hari Allah itu adalah good news, kabar baik. Tapi bagi mereka yang bukan umat Allah, maka kedatangan Tuhan yang kedua kali itu adalah bad news. Makanya, Anda dan saya dipanggil untuk mempersiapkan satu umat. Mempersiapkan jemaat Mount Moriah untuk menghadapi akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu adalah pekabaran Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 sampai yang ke-12. Namun sahabat ini saya rindu Anda berfokus di ayat yang ke-13 yang sering kita pakai jikalau itu di acara duka. Wahyu 14 ayat yang ke-13 berkata, "Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Biasanya para pendeta, termasuk pendeta Tampu Bolon dan saya pribadi, kami sering gunakan ayat ini jikalau ayat ini dipakai pada waktu suasana duka. Sering kita pakai ayat ini. Tapi mari kita akan lihat lebih jauh tentang ayat ini. Ayat yang sangat indah yang ada di Wahyu pasal yang ke-14. Dan aku mendengar. Siapa yang mendengar ini? Mari kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-9. Ya, Yohanes. Ini saya ambil dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Jika Anda membaca dalam Alkitab terjemahan baru, agak beda dia punya terjemahan. Tapi saya lebih suka terjemahan yang ini. Saya Yohanes. Jadi, Rasul Yohanes, saudaramu yang senasib dengan kalian dalam penderitaan yang dialami setiap pengikut Yesus. Kita tabah menderita sebagai umat miliknya. Saya dibuang ke Pulau Patmos karena saya menyebarkan pesan dari Allah yang dikuatkan oleh Yesus melalui kesaksiannya. Jadi Rasul Yohanes oleh karena imannya, oleh karena kesaksiannya, ditangkap oleh Raja Herodes, dibuang ke Pulau Patmos. Pernah saya mendengar Pak Stefanus bercerita kepada saya, beliau sudah pernah ke Pulau Patmos. Dan kata beliau bahwa ke Pulau Patmos itu gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Ya, siapa tahu mungkin Pendeta Hadleman Tampu Bolon atau kita akan berkunjung ke Pulau Patmos. Jadi gampang-gampang susah, susah-susah gampang. Kenapa? Menurut Pak Stefanus yang sudah ke sana, beliau katakan bahwa Anda pergi ke sana belum tentu Anda bisa balik sesuai dengan schedule. Kenapa? Karena dari Yunani itu untuk ke Pulau Patmos, Anda harus lewati laut. Dan di tempat itu sering sekali terjadi badai. Sering terjadi badai. Jadi belum tentu Anda sudah rencana ke Pulau Patmos, bisa jadi nggak jadi pergi. Tapi bisa juga Anda jadi pergi, belum tentu Anda bisa kembali sesuai dengan schedule. Kenapa? Karena ada badai. Dan disitulah Rasul Yohanes dibuang. Dan di Pulau Patmos kita tahu adalah tempat yang sangat berbatu, tempat yang sangat menderita, tempat di mana para narapidana kelas-kelas berat yang dihukum oleh karena kejahatan mereka. Jadi Rasul Yohanes dikirim ke sana. Anda bisa bayangkan seorang yang sudah lanjut usia. Banyak penulis Alkitab berkata, Rasul Yohanes diperkirakan usianya itu adalah 86 tahun. Saya nggak tahu yang hadir sahabat ini, Pendeta Tampu Bolon, siapa yang sudah usia 86 tahun. Tapi saya yakin ada 1-2 orang mungkin yang usianya itu adalah 86 tahun. Jadi di usia yang sudah lanjut, karena imannya kepada Yesus, dia dibuang ke Pulau Patmos. Mari kita kembali. Ayat yang berikutnya. Dan di Pulau Patmos, pada hari Tuhan, saya dikuasai oleh Roh Allah. Lalu saya mendengar suara yang keras,
seperti bunyi trompet berbicara di belakang saya. Jadi di tempat pengasingan, dia mendengar suara Tuhan. Dan hari apa itu? Hari Tuhan. Menurut Keluaran 20 ayat yang ke-10, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Artinya bahwa di hari Tuhan, di hari Sabat seperti ini, Rasul Yohanes mendengar suara yang keras. Suara itu phone dalam bahasa Inggrisnya. Bahasa aslinya phone, voice atau suara dia dengar. Jadi mari kita kembali. Jadi ayat yang ke-13 berkata, dan aku mendengar, siapa ini? Rasul Yohanes. Dia mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah. Jadi dalam keadaan dia diasingkan, di usia yang sudah sangat lanjut, yang mungkin menunggu tidak lama lagi akan meninggal, tidak punya keluarga, tidak punya sahabat, menderita akibat ikut Yesus. Di hari Sabat, Rasul Yohanes mendapat penglihatan dan dia mendengar suara Tuhan. Berbahagialah. Blessed dalam bahasa Inggris, diberkati. Siapa yang berbahagia? Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Secara makna rohani pertama, ayat ini adalah ayat yang sebenarnya ditujukan kepada Rasul Yohanes sendiri. Kenapa? Karena nggak lama lagi Rasul Yohanes akan meninggal. Kenapa dia akan meninggal? Oleh karena satu, usianya itu lanjut. Dan yang kedua adalah dia juga akan terancam hukuman mati. Dan kita tahu, tidak lama kemudian Kaisar Nero memenggal akan kepala dari Rasul Yohanes. Baru terjemahan yang kedua, makna yang kedua adalah diberikan kepada orang-orang yang ada di 7 jemaat. Dan yang makna yang ketiga adalah ayat ini ditujukan kepada Anda dan saya yang hidup saat ini. Jadi Rasul Yohanes mendengar, inilah penghiburan bagi dia. Hei Rasul Yohanes, berbahagialah orang-orang yang mati. Yang mati di dalam Tuhan. Jadi hanya mereka yang mati di dalam Tuhan disebut berbahagia. Sekarang pertanyaan yang akan kita pikirkan adalah, mengapa orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia, blessed atau happy? Mungkin kalau seorang pendeta memimpin akan acara duka dan di dalam renungannya dia akan bilang, berbahagialah bapak ini telah meninggal, atau berbahagialah ibu ini yang telah meninggal. Saya yakin bahwa keluarga yang berduka itu akan marah kepada pendeta ini. Kok pendeta ini ngomongnya orang yang mati kok disebut berbahagia? Aneh sekali ini pendeta ini. Tapi ini adalah ayat yang Tuhan katakan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa orang yang mati di dalam Tuhan disebut berbahagia? Mari kita lihat Alkitab berkata, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dalam bahasa Inggris disebut, they may rest from their labors. Kata beristirahat ini adalah rest atau take rest atau refresh. Jadi supaya mereka boleh beristirahat, lega. Dan memang orang yang sudah capek itu, kalau dia beristirahat, dia akan mendapatkan kelegaan. Jerih lelah ini disebut dengan hard work atau labor to point of weariness and exhaustion. Artinya bahwa supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah, mereka boleh beristirahat dari kerja keras mereka. Kerja keras sampai mereka kelelahan dan keletihan. Karena inspirasi berkata bahwa kerja keras itu adalah ciri-ciri umat Tuhan. Bersaksi, melayani, berkorban adalah ciri-ciri umat Tuhan dan dilakukan sekarang. Good and faithful steward, kata Tuhan. Artinya bahwa hanya mereka yang bisa beristirahat dengan lelah, hanya mereka yang bisa beristirahat dengan kelegaan, jikalau hidup mereka itu adalah memang hidup yang bersaksi,
melayani, dan berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Tidak heran Anda sering mendengar atau melihat orang pergi ke kuburan tertulis rest in peace. Rest in peace itu memang ada di dalam Alkitab. Itu ada dalam Yesaya 57 ayat 1 dan 2. Orang benar binasa dan ia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Artinya bahwa hanya mereka yang betul-betul hidupnya lurus hati, hidupnya bersaksi, hidupnya melayani, hidupnya mau berkorban bagi Tuhan. Mereka itu akan beristirahat dengan kelegaan. Mereka itu akan beristirahat di dalam kedamaian. Dan itulah adalah janji yang Tuhan berikan kepada Rasul Yohanes. Karena Tuhan tahu bahwa Rasul Yohanes juga sudah capek, lelah menjadi Rasul Tuhan sampai dia menderita dibuang ke Pulau Patmos. Jadi yang pertama adalah mengapa mereka yang meninggal di dalam Tuhan disebut berbahagia. Oleh karena mereka waktu mereka hidup bekerja keras, bersaksi, melayani, dan berkorban bagi Tuhan. Yang kedua adalah mengapa orang yang mati dalam Tuhan berbahagia disebut atau blessed. Ayat yang sama berkata di Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pertanyaannya adalah perbuatan yang mana itu? Mari kita lihat kata Alkitab. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-28 dan 29 berkata, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Artinya bahwa hanya mereka yang dibangkitkan untuk hidup yang kekal, manakala mereka waktu mereka hidup, mereka berbuat baik. Jadi, kalau kita perhatikan akan ayat sebelumnya adalah mereka disebut berbahagia, diberkati, meninggal di dalam Tuhan. Karena waktu mereka hidup mereka itu adalah hidup yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Namun timbul satu pertanyaan, pendeta, bukankah orang yang sudah mati itu tidak tahu apa-apa? Kenapa ayat ini berkata bahwa perbuatan mereka menyertai mereka? Kan mereka sudah mati. Mari kita lihat apa kutipan dari Roh Nubuat dalam Testimonies to Ministers halaman 429. Ketika seorang mati, jadi jikalau Anda dan saya meninggal, pengaruhnya tidak mati bersamanya, tetapi tetap hidup dan memproduksi dirinya sendiri. Pengaruh seorang yang menghidupkan kehidupan yang baik, murni dan suci itu hidup terus walaupun ia sudah mati, dan bercahaya terus seperti cahaya matahari yang turun memancarkan kejayaannya melintasi langit, menerangi puncak gunung, dan masih kelihatan setelah matahari terbenam. Kita pernah dengar pepatah mengatakan, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati katanya meninggalkan belangnya. Manusia mati meninggalkan namanya. Tidak heran seringkali pada waktu di acara duka, kalau diundang, kita akan undang bapak atau ibu ini untuk memberikan kata-kata penghiburan. Maka orang-orang yang akan memberikan kata-kata penghiburan, mereka akan mengungkapkan, menceritakan bagaimana kehidupan orang itu waktu dia hidup. Bagaimana kehidupannya melayani Tuhan, bagaimana kehidupannya menolong Tuhan, bagaimana kehidupannya menolong orang yang lain, bagaimana kehidupannya menjadi berkat.
Bagaimana kebaikan-kebaikan yang ia telah buat selama ia hidup, itu diceritakan kepada orang yang lain. Makanya, hidup orang itu tidak hilang. Kehidupannya, pengaruhnya tidak hilang. Dia tetap bercahaya. Lebih lanjut dalam kutipan yang sama berkata bahwa demikian juga setiap perbuatan mereka yang menghidupkan kehidupan yang baik dan suci tetap memantulkan cahaya walaupun mereka sudah mati. Perbuatan mereka tetap berbicara dan berpengaruh. Perbuatan mereka, kata-kata mereka, teladan mereka akan selamanya hidup. Perbuatan orang benar akan dikenang selama-lamanya. Artinya bahwa jikalau Anda dan saya mungkin kelak meninggal, tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang baik, perbuatan kita, kata-kata kita, walaupun Anda dan saya meninggal, seperti gambar ini, tetap bercahaya, itu akan memberikan teladan selama-lamanya. Perbuatan baik, kata-kata, tindakan yang baik, itu nggak akan hilang. Itu akan ada, dikenang selamanya. Jadi kadang-kadang banyak orang berpikir bahwa, kalau sudah mati kan, memang siapa yang mau pikirin? No, Anda salah. Kalau Anda mati di dalam Tuhan, Anda akan dikenang oleh orang yang lain. Kehidupan Anda walaupun sudah mati, akan tetap menjadi berkat. Teladan Anda waktu Anda hidup, menjadi berkat. Bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak, bagi gereja di mana Anda melayani. Tapi kalau hidup Anda adalah hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kata-kata kita, kata-kata yang kasar, bukan kata-kata yang membangun, kita hidup dalam dunia ini mungkin tidak mau berkorban, bahasa kasarnya pelit, bukan murah hati, maka namamu walaupun engkau sudah mati akan diceritakan bukan yang baik, tapi yang jelek. Lebih lanjut kutipan itu berkata bahwa biarlah, katanya, setiap orang berpikir dengan serius, apakah perbuatan yang mengikuti kita akan menjadi cahaya surga yang lembut, atau bayang-bayang kegelapan, atau apakah warisan yang kita wariskan memberi berkat atau kutuk. Waktu saya baca akan kutipan ini, saya berpikir, apa maksud Tuhan? Kita harus berpikir dengan serius. Oh, ternyata betul. Bahwa Anda dan saya betul-betul harus berpikir dengan serius. Berpikir dengan serius, apakah selama saya hidup ini, waktu saya mati nanti, yang saya mau tinggalkan warisan itu, legasi itu, berkat atau kutuk. Berkat adalah hidup dan kata-kata saya, perbuatan saya, betul-betul membawa orang kepada Yesus. Kutuk, kalau ternyata hidup saya ini, di mana saya berada, di situ ada keributan. Di mana saya ada, di situ ada kekacauan. Tetapi di mana saya ada, di situ saya membawa berkat. Di mana saya ada, di situ ada kedamaian. Maka itulah warisan yang akan kita tinggalkan. Jemaat Mount Moriah atau umat-umat Tuhan yang hadir saat ini. Hidup ini singkat. Buatlah warisanmu, legasimu, bernilai untuk kekekalan. Jikalau kita melihat akan gambar ini. Kalau saya sudah masuk di usia 50 tahun lebih. Kalau Pendeta Haldeman Tampu Bolon mungkin 45 lebih. Kalau Pak Stefanus, kalau saya tidak salah mungkin 60 lebih. Ya kan? Saya nggak tahu keluarga Darsi ini masuk di usia berapa. Apakah 70 tahun lebih? Saya tidak tahu. Artinya bahwa hidup Anda dan saya ini, mau atau tidak, suka atau tidak, singkat sekali. Baru-baru ini berita heboh di berbagai media-media online, Pendeta Tampu Bolon,
bahwa Vanessa Angel, seorang artis, bersama dengan suaminya pulang dari kampung menuju ke Jakarta, tewas kecelakaan tunggal di jalan tol, meninggal di tempat. Banyak orang berkata, baru tadi malam ketemu, baru berbicara, esoknya sudah meninggal. Hidup ini, hidup Anda dan saya, tidak ada yang tahu kapan akan berakhir. Nggak ada yang tahu. Makanya tidak heran kutipan ini berkata bahwa kita harus berpikir dengan serius. Jikalau saya meninggal, yang saya mau tinggalkan ini berkat atau kutuk, nama baik atau nama jelek, nama yang indah atau nama yang buruk. Nama yang indah adalah nama berkat. Kalau saya dibangkitkan, masuk dalam kerajaan surga. Kalau nama yang buruk, saya dibangkitkan untuk dihukum. Makanya tidak heran dia berkata, berpikirlah dengan serius. Jangan main-main. Jadi Anda dan saya ke surga bukan orang lain yang tentukan. Dirimu sendiri yang tentukan. Bukan orang lain, bukan istrimu, bukan suamimu, bukan orang tuamu, bukan anak-anakmu, tapi diri kita. Diri kita yang harus kita pikirkan baik-baik. Oh Tuhan, saya punya hidup ini, hidup menjadi berkat atau hidup menjadi kutuk ya Tuhan? Tidak heran, Galatia 6 ayat yang ke-10 berkata, karena itu, selama masih ada kesempatan, itulah judul KKR kita, hidup adalah kesempatan. Selagi masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan dan seiman. Berbuat baik. Ini adalah 2 foto. Kami kebetulan berkunjung, jadi kami kalau ada kunjungan ke daerah-daerah, selain bikin seminar, kita juga memberikan bantuan-bantuan sembako. Dan kami berkunjung ke 2 panti asuhan Yapi, yang di atas ini ada di Klaten, yang ini adalah di Semarang. Jadi memberikan sembako, beras, minyak kelapa, telur, iya kan, untuk mereka. Saudara-saudara, waktu kami bawa ini sumbangan ini kepada mereka, anak-anak di situ bahagia sekali. Kalau Anda lihat ini anak 2 ini masuk ke panti asuhan masih kecil, umurnya 6 atau 7 tahun, masih kecil. Dan yang membuat saya sedih adalah mereka ini ditinggalkan oleh orang tua mereka. Nggak tahu lagi di mana mereka punya orang tua. Puji Tuhan, Pendeta Tampu Bolon, kita mempunyai Yapi, Yayasan Advent Peduli Indonesia, sehingga mereka boleh tinggal di situ. Dan di tempat ini juga banyak orang-orang mengenal akan kebenaran. Saudara-saudara, selagi masih ada kesempatan, berbuat baik, lakukanlah kebaikan. Tidak lama lagi kita ada KKR. Buat kebaikan, ajar orang, tunjuk orang. Nggak lama lagi Tuhan mau datang. Berbuat kebaikan. Jikalau Anda punya uang atau punya dana, berikan dana itu, sisihkan dana itu. Jikalau Anda punya waktu, maka Anda gunakan waktu itu untuk panggil orang. Jikalau Anda punya kesempatan untuk menelpon, telepon orang, ajak orang. Karena itu memang tugas Anda dan saya. Mungkin Anda pernah dengar lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Inilah lagu tema kita di KKR. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara yang hadir pada sahabat ini, hidup Anda dan saya hanya sementara. Yang Tuhan izinkan kita nikmati. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan.
kita berkata kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup aku Tuhan. Pakailah aku supaya aku ini bisa menjadi berkat Tuhan. Biarlah di mana saya berada Tuhan, hidup saya membawa ketenangan, kesejukan bagi orang yang lain. Biar setiap perkataan dan tindakan yang saya membuat menuntun orang lebih dekat kepada Tuhan. Ingat, hidup ini singkat. Buatlah warisanmu bernilai untuk kekekalan. Saat ini saya mau mengajak semua umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Mawon Moria. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini. Kita berpikir dengan serius dan berkata kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah aku Tuhan. Biar setiap perkataan dan tindakan saya, perkataan dan tindakan yang menuntun saya untuk masuk dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati semua umat-umat Tuhan yang hadir saat ini. Kita gunakan waktu yang singkat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita gunakan waktu yang singkat ini. Kita buat warisan kita. Warisan yang bernilai untuk kekekalan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.